Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 2 IF1C Pagi yang berjudul Aplikasi Reservasi dan Pemesanan Lapangan Futsal ingin mempresentasikan hasil akhir PBL kami. Deskripsi proyeknya, aplikasi pemesanan berbasis web berupa aplikasi reservasi dan pemesanan lapangan futsal dapat digunakan oleh semua orang yang ingin memesan sebuah lapangan futsal tetapi melalui online. Pemesan dapat memilih lapangan yang kami sediakan sesuai dengan pemesan inginkan. Aplikasi web kami juga menyediakan jadwal-jadwal yang tersedia di masing-masing lapangan, lengkap dengan hari, jam, dan harga bookingnya. Untuk saat ini, kami kemungkinan menggunakan sistem booking dulu. Mungkin kedepannya kami menyediakan sistem pembayarannya sehingga pemesan yang datang ke lapangannya bisa langsung menggunakannya. Di sini manajer proyek kami itu ada Bu Dwi Amalia Purnamasari. Anggota kelompok itu ada Andika Dwi Amanda, saya sendiri. Ada Zidan Hamana Putra, ada Deni Riansyah, Cahya Sipanazwa, Putri Nazma Lutfia, dan terakhir Dewi Maharani Khairudisa. Silahkan selanjutnya. Baik, ini capaian akhir proyek kami di bagian landing page. Nah, di sini kita bisa melakukan daftar dan login serta melihat produk. Nah, jika belum punya akun, kita diharuskan mendaftar terlebih dahulu sebelum memesan lapangan. Bisa memasukkan nama pengguna, nomor handphone, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah akun tadi dibuat, selanjutnya kita bisa memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Masuk yang nomor 4. Ya, apabila user melupakan kata sandinya, di sini kami menyediakan fitur lupa kata sandi melalui OTP. Yang pertama yaitu input nomor yang akan diubah kata sandinya. Lanjut. Di, di sini input OTP yang dikirimkan ke WA. Kami mengirimkan OTP ke nomor yang sudah diinputkan tadi menggunakan API. Lanjut. Setelah OTP-nya sesuai, maka lanjut ke ganti kata sandi. Yang pertama yaitu masukkan kata sandi baru dan yang kolom kedua yaitu konfirmasi kata sandi. Selanjutnya, setelah masuk akun, user langsung diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda ini, user dapat melihat apa saja lapangan yang tersedia. Next. Kemudian, jika user ingin memasang lapangan, maka user harus masuk ke menu lapangan, yang dimana di menu ini user dapat mencari dan memilih kategori jenis lapangan yang diinginkan dengan melihat detail. Pada saat masuk ke detail, user akan diarahkan ke dalam detail lapangannya masing-masing. Nah, di menu pesanan ini, dalam menu pesanan di detail lapangan ini, user bisa memilih tanggal pemesanan sesuai dengan keinginan user. Kemudian, setelah memilih tanggal, user bisa memilih jam sesuai dengan keinginan user. Namun di sini, dalam satu lapangan, user hanya bisa memilih satu sesi lapangan, lalu user bisa memilih di sesi berikutnya setelah sesi sebelumnya selesai. Next. Selanjutnya adalah capaian akhir proyek di bagian menu pemesanan. Di sini, user dapat klik pesan sekarang untuk memesan lapangan dan memastikan tanggal dan jam yang user inginkan sesuai dengan yang user inginkan. Next.
Di bagian menu pemesanan, setelah melakukan pemesanan, data pemesan dapat terlihat di bagian menu pesanan. Setelah itu terdapat menu kontak. Di sini user bisa langsung menghubungi nomor atau email penjual untuk bertanya ataupun memberikan keluh kesah terhadap aplikasi web. Selanjutnya, ini ada bagian logout untuk penyewa. Jadi setelah penyewa ini sudah selesai melakukan pemesanan atau dia ingin logout, bisa menekan tombol apa namanya, tombol profil itu dan memilih bagian logout. Next. Dan yang ini adalah login dari POV admin. Sama seperti yang user, di sini admin memasukkan user admin dan juga passwordnya. Nah, lalu di sini akan diarahkan langsung ke dashboard admin. Di sini tuh isinya adalah data pemesanan yang sudah user pesankan itu masuk ke dalam dashboard ini. Lanjut, ini ada menu lapangan. Nah, di sini bagian admin ini bisa mengedit dan juga menghapus lapangan mana yang mungkin untuk bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete terhadap lapangan yang sudah tersedia. Dan ini ada bagian pelanggan. Admin bisa, dan ini tuh isinya data admin data pelanggan yang sudah pernah memesan di aplikasi reservasi lapangan futsal kami. Untuk histori pelaksanaan proyeknya, di sini ada planning, yang itu menentukan dan merencanakan apa yang akan dibuat. Kedua, ada analisis, yaitu merevisi dan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga ada desain, membuat flowchart berbentuk activity diagram untuk alur aplikasi, diagram ERD, dan membuat wireframe dari POV penyewa dan POV penjual. Yang keempat ada implementasi, membuat tampilan dan sistem dari POV penyewa seperti login, daftar, landing page, beranda, lapangan bagian penyewa, detail lapangan, detail pesanan, kontak, dan dari POV admin juga sama, yaitu ada seperti dashboard, lapangan, itu bagian penjual atau admin, dan juga pelanggan. Pembagian kerja kelompok, Mandika dan Amanda, saya sendiri itu finalisasi laporan akhir, membuat front end lupa kata sandi, dan membuat manual book. Zidan Hamar Putra membuat front end, landing page, dan beranda, dan juga back end. Denny Riansyah membuat front end, login dan daftar, dan juga bagian back end. Putri Nazma Lutfia membuat front end, menu produk, dan back end. Cahaya Sipanazwa membuat PowerPoint, presentasi PBL, membuat poster, membuat front end, dashboard admin. Dewi Maharani Hoirunisa membuat front end pesanan dan membuat source code. Refleksi kelompok. Melalui proyek ini, kami telah menghadapi berbagai tantangan yang memberikan pelajaran berharga untuk masa yang akan datang. Proyek ini menjadi pengalaman yang membuka mata kami tentang pentingnya perencanaan dan kolaborasi yang efektif. Kami memulai dengan harapan besar, dan di akhir perjalanan ini, kami ingin merefleksikan apa yang berjalan baik serta apa yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kurangnya komunikasi yang teratur yang terkadang menghambat koordinasi tim. Kami juga menemukan bahwa alokasi waktu yang tidak optimal menyebabkan beberapa tugas tidak selesai sesuai jadwal. Ada perbedaan pendapat di dalam tim juga menimbulkan kericuhan, meskipun akhirnya dapat diselesaikan. Kami belajar bahwa komunikasi yang lebih terstruktur
seperti pertemuan rutin atau laporan kemajuan, dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Kedepannya, kami akan memastikan untuk membuat perencanaan waktu yang lebih realistis dan fleksibel agar mampu mengatasi hambatan yang tak terduga. Kami akan berupaya memperkuat kerjasama tim dengan menyusun peran yang lebih jelas. Pentingnya, mendengarkan masukan dari semua anggota tim menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa saling percaya. Kami percaya bahwa pengalaman dari proyek ini akan menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan di masa depan. Dengan langkah-langkah perbaikan yang telah direncanakan, kami yakin bahwa pelaksanaan proyek berikutnya akan berjalan lebih lancar dan efisien. Kami berkomitmen untuk menjadikan semua pembelajaran ini sebagai pendorong keberhasilan di proyek-proyek selanjutnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.